Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di seri materi matriks dan aljabar linier. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai subruang. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang vektor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah himpunan bagian dari ruang vektor. Suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V ini disebut subruang dari V dan jika W adalah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jika W adalah suatu himpunan tak kosong dari suatu ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Jika U dan V elemen W, maka U ditambah V elemen W. Ini kita sebut sifat tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U elemen W, maka KU elemen W. Atau kita sebut ini sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, jadi intinya ketika kita ingin menguji apakah sebuah himpunan itu merupakan subruang atau bukan, kita harus mengecek apakah dia himpunan tak kosong, kemudian apakah dia memiliki sifat tertutup terhadap penjumlahan, dan apakah dia tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, supaya lebih jelas kita ke contoh. Diketahui W adalah himpunan yang berisikan vektor dimensi 3 yang bentuknya A, 0, 0 dengan A-nya elemen bilangan real. Apakah W merupakan subruang dari R3? Nah, yang pertama, kita harus membuktikan bahwa W ini adalah himpunan yang tak kosong. Himpunan yang tak kosong berarti setidaknya W memiliki satu anggota. Nah, kita bisa menyebutkan di sini terdapat 0, 0, 0 anggota W. Ya, jadi kalau A-nya ini 0, berarti kan ada vektor 0 di sini. Setidaknya ada satu anggota vektor 0 yang merupakan anggota W. Sehingga W ini bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, kita harus membuktikan bahwa W tertutup terhadap penjumlahan. Nah, ini berarti kita harus ambil dua buah anggota W. Misalkan kita ambil U dan V. Dengan U-nya ini adalah A1, 0, dan V-nya A2, 0. Lalu kita jumlahkan U ditambah V. Ini sama dengan A1, 0 ditambah A2, 0. Sama dengan A1 tambah A2, 0. Nah, A1 ditambah A2 ini bilangan real ya, karena A1-nya bilangan real dan A2-nya juga bilangan real. Sehingga U ditambah V ini elemen W. Atau kita katakan tertutup terhadap penjumlahan. Nah, yang terakhir, kita harus membuktikan W tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, untuk sebarang U elemen W, misalkan kita ambil U-nya yang tadi ya, yang ini A100, dan sebarang skalar K, maka KU ini sama dengan K dikalikan A100, ini sama dengan K A100. Dan ini K dikalikan A1 elemen R. Sehingga KU elemen W, atau kita katakan tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi, W adalah subruang dari R3. Oke, contoh yang kedua.
Diketahui W sama dengan himpunan yang anggotanya adalah vektor-vektor yang berbentuk A11 dengan A-nya elemen bilangan real. Apakah W merupakan subruang dari R3? Nah, perlu diketahui bahwa sebelum kita membuktikan bahwa W ini merupakan subruang atau bukan, sebetulnya kita bisa melakukan investigasi dulu secara intuisi, menggunakan intuisi kita. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, W ini pasti bukan merupakan himpunan kosong ya, karena kita pasti bisa menyebutkan satu saja anggota W. Contohnya misalnya 011. Nah, kemudian yang kedua, apakah W ini tertutup terhadap penjumlahan? Nah, ini kalau kita jumlahkan dengan anggota yang lainnya yang bentuknya seperti ini ada angka 1, ya, kalau kita jumlahkan nanti pasti muncul angka 2. Sehingga kita pasti bisa menebak bahwa W ini bukan merupakan subruang. Oke? Nah, sekarang kita tulis secara formalnya. Nah, kalau kita ambil sebarang U, V, elemen W, ya, kita ambil sebarang U, V, elemen W dengan U-nya ini A111 dan V-nya ini A211, maka kita jumlahkan U ditambah V menjadi A111 ditambah A211. Ini sama dengan A1 ditambah A2, 2. Oke, ini jelas sekali. A1 ditambah A2 ini pasti elemen bilangan real ya. Ini memenuhi sifat yang ini, A elemen bilangan real. Tapi di sini bentuknya komponen yang kedua dan ketiga di sini ada angka 2, bukan 1. Ya, berarti ini jelas bukan merupakan anggota W, sehingga ini tidak tertutup terhadap penjumlahan. Ya, jadi jelas W bukan subruang dari R3. Oke, karena salah satu saja dari syarat yang tadi tidak terpenuhi, maka W bukan subruang dari R3. Oke, next kita ke contoh yang ketiga. Diketahui P adalah himpunan polinom A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dengan A0-nya sama dengan 0. Apakah P merupakan subruang dari P3? Nah, ini kita kembali gunakan intuisi kita bahwa P ini pasti merupakan subruang, ya. Ini jelas. Nah, sekarang kita tulis bukti formalnya. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa P ini adalah himpunan yang tak kosong. Untuk membuktikan himpunan yang tak kosong, berarti kita harus minimal bisa menyebutkan satu saja anggota dari P. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini ada X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 3 elemen P. Yang artinya di sini A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 1, dan A3-nya 1. Ini elemen P. Sehingga di sini kita membuktikan bahwa P bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, kita harus buktikan bahwa P tertutup terhadap penjumlahan. Seperti yang tadi, kita harus ambil dua buah anggota P secara sebarang. Misalkan U dan V, ya, dengan U-nya ini U0 ditambah U1X ditambah U2X kuadrat ditambah U3X pangkat 3. Di mana U0-nya sama dengan 0, ya. Kemudian V-nya V0 ditambah V1X ditambah V2X kuadrat ditambah V3X pangkat 3, di mana V0-nya adalah 0. Lalu kita jumlahkan U ditambah V. Ini sama dengan seperti ini, U0 ditambah U1X ditambah U2X kuadrat ditambah U3X pangkat 3 ditambah V0 ditambah V1X ditambah V2X kuadrat ditambah V3X pangkat 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan untuk suku-suku yang bersesuaian. U0 ditambah V0, U1X ditambah V1X, ya. Kemudian U2X kuadrat tambah V2X kuadrat, kemudian U3X pangkat 3 ini ditambahkan dengan V3
X pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini kan bentuknya sudah sama seperti himpunan polinom P ini ya. Bentuknya sudah seperti ini. Kita cek apakah U0 ditambah V0-nya sama dengan 0. Nah, karena U0-nya 0, V0-nya juga 0, maka U0 ditambah V0 ini pasti sama dengan 0. Sehingga U ditambah P ini adalah anggota dari P. Nah, yang terakhir kita harus membuktikan bahwa P tertutup terhadap perkalian skalar. Kita ambil sebarang U elemen P dan sebarang skalar K, maka kita kalikan K dikalikan U. Ini sama dengan K dikalikan U0 ditambah U1X tambah U2X kuadrat ditambah U3X pangkat 3. Sama dengan K U0 ditambah K U1X ditambah K U2X kuadrat ditambah K U3X pangkat 3. Nah, karena di sini K dikalikan U0 ya, U0-nya ini sama dengan 0, maka hasilnya K kalikan U0 adalah 0. Sehingga bentuk ini memenuhi kriteria anggota himpunan P. Maka K kalikan U ini elemen P. Nah, sifat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa P adalah subruang dari P3. Oke, contoh yang terakhir, diketahui M adalah himpunan matriks 2 kali 2 dengan anggota-anggota bilangan bulat atau entry-entry-nya bilangan bulat. Nah, apakah M merupakan subruang dari M22? Kembali lagi, secara intuisi kita bisa menebak ini ya. Kalau syarat yang pertama, apakah M himpunan kosong atau bukan? Jelas ini bukan himpunan kosong. Setidaknya kita bisa menyebutkan matriks 0, ya 2 kali 2. Karena 0 itu adalah bilangan bulat. Sehingga M pasti bukan merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua, apakah M tertutup terhadap operasi penjumlahan? Nah, ini juga secara intuisi bisa kita tebak ya, itu pasti memenuhi karena entry-entry-nya bilangan bulat. Kalau kita jumlahkan, pasti hasilnya juga bilangan bulat. Nah, sekarang yang ketiga, apakah M merupakan, berlaku sifat tertutup terhadap perkalian skalar? Nah, ini bisa kita misalkan M1 ini anggota M, oke? Dengan M1-nya ini adalah 1000, ya. Kalau misalkan kita ambil M1-nya ini 1000. Nah, kemudian kita ambil K-nya ini 0,5. Lalu kita kalikan dengan ini. Maka hasilnya akan menjadi 0,5000. Jelas 0,5 ini bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga ini hasilnya KM1 ini bukan anggota M. Ya. Nah, jadi tidak semua K dan tidak semua K itu kalau dikalikan M1 itu hasilnya akan bilangan bulat. Karena K ini sendiri adalah skalar sembarang bilangan real. Jadi kalau kita masukkan K-nya pecahan, ternyata kalau kita kalikan dengan bilangan bulat kan hasilnya bisa saja berupa pecahan atau bukan bilangan bulat. Padahal syaratnya dia merupakan subruang, dia harus tertutup terhadap perkalian skalar dengan skalarnya itu sebarang bilangan real. Oke, untuk itu di contoh 4 ini kita simpulkan bahwa M bukan merupakan subruang dari M22. Oke, demikian penjelasan saya mengenai subruang, dan berikut ini ada beberapa contoh latihan yang bisa Anda kerjakan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.